Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Farah Ramadan Aji dari kelas 10-12. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh dari Wali Songo yaitu Sunan Giri. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai biografi dari tokoh Sunan Giri. Sunan Giri lahir pada abad ke-15 Masehi atau sekitar tahun 1442 Masehi. Ia lahir di Blambangan atau yang kita kenal sebagai Banyuwangi di Jawa Timur. Sunan Giri memiliki beberapa nama, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Jaka Samudra. Ayah Sunan Giri bernama Syekh Maulana Ishak, yang merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibunya bernama Dewi Sekardadu, yang merupakan keturunan dari Hayam Wuruk atau penguasa di Majapahit. Sunan Giri lahir pada waktu yang kurang menguntungkan, karena waktu itu sedang menyebar wabah penyakit, yang kemudian kelahirannya pun akhirnya dikaitkan dengan menyebarnya wabah penyakit ini oleh kakeknya yang bernama Bre Wirabumi. Ia pun akhirnya dibuang ke laut oleh kakeknya. Akhirnya ia pun ditemukan oleh seorang saudagar kaya raya yang bernama Nyi Ageng Pinati. Ia dirawat hingga berusia 7 tahun. Setelah usia 7 tahun, akhirnya ia pun dititipkan ke pesantren milik Sunan Ampel yang bernama Pesantren Ampel Dante. Di sana ia pun akhirnya belajar Al-Quran, fikih, hadis, dan tasawuf. Ia diberi gelar Maulana Ainul Yakin karena kecerdasannya saat menyerap ilmu agama. Setelah beberapa tahun menempuh pendidikan di pesantren milik Sunan Ampel, ia pun akhirnya pergi ke Tanah Suci. Namun sebelum pergi ke Tanah Suci, ia bertemu dengan ayahnya terlebih dahulu, yang bernama Syekh Maulana Ishak. Bersama ayahnya, ia pun memperdalam ilmu agama. Dan juga ayahnya berpesan kepada Sunan Giri untuk mendirikan suatu pondok pesantren di Gresik. Namun sebelum mendirikan suatu pesantren di Gresik, ia membantu usaha dagang milik ibu angkatnya terlebih dahulu. Pengaruh Sunan Giri tidak hanya ada di Pulau Jawa, namun hingga ke Makassar dalam penyebaran agama Islam. Karena teringat pesan ayahnya, ia pun akhirnya mendirikan pesantren di tahun 1487 Masehi, yang bernama Pesantren Giri Kedaton. Giri Kedaton akhirnya tumbuh seiring dengan perkembangan agama Islam. Giri Kedaton tumbuh menjadi kota dan pusat pemerintahan dalam penyebaran agama Islam. Sunan Giri kemudian wafat pada tahun 1505 Masehi. Ia kemudian dimakamkan di daerah Kabupaten Gresik di Jawa Timur. Sunan Giri menempuh pendidikan di pesantren, yaitu yang dimiliki oleh Sunan Ampel. Di sana ia mempelajari ilmu agama, misal seperti Al-Quran, fikih, hadis, dan tasawuf. Di sana akhirnya ia pun mempunyai gelar Maulana Ainul Yakin, yang dimana artinya adalah guru atau pimpinan Ainul Yakin. Namun tidak hanya belajar dengan Sunan Ampel, ia pun juga belajar dengan Sunan Bonang pada saat perjalanannya ke Aceh. Pada saat perjalanannya ke Aceh pun akhirnya ia juga bertemu dengan ayahnya yaitu Maulana Ishak, yang kemudian di sana ia memperdalam ilmu agamanya. Saat pergi ke Tanah Suci atau ke Mekah, ia pun juga mempelajari agama dengan lebih mendalam oleh ulama-ulama yang ahli. Lalu kita lanjut ke metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Giri dikenal sebagai salah satu tokoh yang juga menyebarkan agama Islam melalui kebudayaan serta digabungkan dengan agama. Salah satu lagu yang diciptakan oleh Sunan Giri yaitu Asmaradana dan Pucung. Serta juga ada produk mainan yaitu Jublak-Jublak Suwung yang berisikan nasihat dan juga ajaran agama Islam. Melalui bidang pendidikan, ia tidak hanya mengajari santri-santri di pesantren, namun ia juga mendatangi beberapa desa untuk menyebarkan agama Islam dan mengajarkannya ke masyarakat. Setelah situasi yang memungkinkan, akhirnya Sunan Giri pun mengadakan acara seperti upacara adat dan juga acara selamatan. Sehingga lambat laun pun akhirnya masyarakat lebih lunak dan tidak asing terhadap ajaran agama Islam. Lalu yang terakhir kita lanjut, peran dari Sunan Giri pada perkembangan agama Islam di Indonesia. Sunan Giri memiliki peran dalam perkembangan agama Islam melalui 3 aspek. Yang pertama yaitu pendidikan. Sunan Giri mendirikan suatu pesantren yang dinamakan Giri Kedaton yang didirikan di Gresik pada tahun 1487 Masehi. Pesantren ini kemudian dijadikan sebagai model untuk pesantren-pesantren lainnya. Dengan adanya pesantren ini, akhirnya ilmu agama pun akhirnya bisa disebarluaskan melalui pendidikan oleh santri-santri ini, yang kemudian juga akan menyebarkan agama Islam ke masyarakat lainnya. Yang kedua yaitu aspek budaya. Sunan Giri tidak hanya menyebarkan agama Islam melalui di pesantren, namun juga melalui tradisi-tradisi yang kemudian disambungkan juga dengan agama. Sampai sekarang pun tradisi yang diciptakan oleh Sunan Giri pun masih berlangsung hingga saat ini.
Misalnya seperti yang kita kenal yaitu permainan cublak-cublak suong. Di permainan cublak-cublak suong ini, adanya ajaran agama Islam yang berisikan nasihat. Budaya atau tradisi yang diciptakan oleh Sunan Giri ini menjadi bukti bahwa adanya peran Sunan Giri dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Yang ketiga yaitu aspek politik. Sunan Giri dinobatkan sebagai Raja Peralihan di Majapahit karena pada saat itu Kerajaan Majapahit sedang ada di ambang keruntuhan. Dengan jabatannya yang menjadi raja, ia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan agama Islam supaya lebih luas. Pengaruh dari pemerintahan yang dipimpin oleh Sunan Giri akhirnya melatar belakangi berdirinya suatu kerajaan yang dinamakan Demak Bintoro. Demak Bintoro akhirnya pun menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ini, akhirnya penyebaran agama Islam pun semakin lebih luas dan lebih mudah. Sekian penjelasan saya mengenai salah satu tokoh dari Wali Songo yaitu Sunan Giri. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Maaf apabila masih ada beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.